Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja, udah bisa ya? Iya, udah Mbak. Perkenalkan, nama saya Poppy, Mbak. Iya, Eh, Tahu Mbak Nisa dari Fadli. Katanya eh, punya usaha kue ya, Mbak ya? iya benar. Nah, di sini saya dan teman-teman itu ada tugas kuliah ceritanya. Tugas Heeh. kuliah mengenai mata kuliah design thinking. Nah, di sini kita menggali eh, tema tema yang kita ambil kebetulan UMKM kuliner. Jadi sebelumnya itu kami udah wawancara ada warung warung dadak namanya itu rumah apa warung Sunda, warung makanan Sunda gitu. Terus ada satu lagi eh aduh apa aku lupa. Ya, ada satu lagi kuliner juga. Oh ya, Heeh. makanan ini, makanan healthy food gitu. Oh, healthy food ya, iya iya. Nah, terus satu lagi Mbak Anissa ini. Nah, nama nama usahanya apa Mbak? Nama usahanya itu Marukukis, Mbak. Maru Cookies ya. Iya. Sebelumnya maaf ya Mbak, saya belum pernah belanja di Mbak. Nanti habis Enggak. ini, nanti habis ini aku minta price listnya Mbak ya Oke, boleh Mbak. Nanti dikirim lewat itu ya, Mas di Fadli ya. WhatsApp ya. Iya. Eh, ini kita mau tanya-tanya tentang Maru Cookies Mbak Nisa ini udah dari udah berapa tahun berjalan ya Mbak? Kalau dari Marukukis sendiri itu kan awal berdirinya dari tahun 2021 ya. Mm-mm. Terus sempat vakum setahun, sekarang baru mulai lagi. Baru mulai intens kembali gitu. Oh, udah agak lama ya. Iya, sudah agak lama. Itu eh toko atau perumahan atau bagaimana Mbak bentuknya? Boleh diceritain nggak? Kalau dari dulu sampai sekarang kita memang bikinnya by order ya. Mm-mm. Jadi bikinnya itu fresh ketika orang mesen kita baru bikin. Terus Mm-mm. kalau di awal itu kan dia usaha rumahan ya, by online gitu-gitu online Iya. usaha rumahan. Mm-mm. Biasanya seminggu itu ada open order 3 sampai 4 kali. Tapi pengirimannya cuma 3 kali karena di PO keempatnya kita minggu kirimnya di minggu berikutnya. Oh gitu, Gitu. by PO ya. Iya, by PO. eh Kira-kira selama ini ada kendala biasanya yang Mbak keluhkan apa sih Mbak di usaha Maru Cookies ini? Biasanya sih itu kendalanya di pengiriman ekspedisi ya. Karena kan kita kirimnya dari rumah, bukan buka toko sendiri. Hmm. Nah, jadi ekspedisi ketika ada konsumen dari luar kota yang memang tidak bisa dijangkau oleh ekspedisi next day atau same day gitu, ya udah kita nggak bisa kirim barang gitu. Hmm. Itu bentuknya apa namanya? Paling jauh kirimnya kemana Mbak? Ya welcome. Selam kemarin itu jauhnya ke Batam sampai Batam, Batam, Bangka Belitung, Padang, sama di itu Bali. Oh, ke Bali. Berarti Iya. awet ya Mbak ya? Maksudnya Ah, dia iya. bisa berapa hari itu? Kalau suhu ruang sih insya Allah 7 hari, Mbak. Oh, 7 hari. Iya, Oh, ya, 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 ya. karena dia cookies dan bentuk cookies bukan yang lembab gitu kan, Mbak. Itu ada lagi nggak Mbak yang Dan dikeluhkan? keluhan itu paling tuh ketika ketika ada permintaan itu tuh apa sih namanya ketika ada varian apa lagi gitu. Nah, itu terkendalanya ketika R&D produk ternyata tidak sesuai ekspektasi gitu Oh, tapi dari saya sebagai owner. Kalau dari customer sejauh ini aman-aman aja. Belum ada keluhan selain terkendala jarak sih, Mbak. kalau apa pengiriman jauh-jauh gitu, ini ya Mbak ya, apa namanya? Udah biasa ya Mbak ya? Iya, sudah biasa.
Tapi tuh kalau lewat dari 4 hari, kita takutnya terlalu lama terkena panas dingin gitu-gitu loh Mbak. Takutnya rusak di jalan gitu. Oh iya. Mm-mm. Eh Kalau dari biaya proporsi biaya pengeluaran di usaha Mbak ini paling besar biaya apa sih Mbak? Kalau paling besar, kalau dulu sih paling besar itu di butter ya. Sekarang terkait inflasi, coklat melebihi segalanya Mbak. Oh, oh ya Harga intinya kakao kan lagi gila-gilaan ya, oh gitu. berkali-kali Coklat lipat lagi naik. ini ya, coklat Iya, lagi naik ya Mbak ya. benar. Iya, Kayak gitu impor atau lokal aja? sekarang kan kita pakai merek Kalebot ya, Mbak. Nah, Heeh. jadi Kalebot itu biasanya beli 2,5 kilo di harga range 600. Sekarang, 600 700. Sekarang itu Mm-mm. udah di atas 1 juta gitu. Untuk Oh, jauh ya. jauh banget, Mbak. Ketika mau mencoba produk lokal, saya udah berkali-kali trial error, tapi masih Mm-mm. belum ketemu rasa yang pas. Kurang balance aja Hmm. dengan yang Mm-mm. kita punya gitu. Oh iya. Inginnya sih pakai produk lokal, pakai kan banyak tuh yang dari Bali sekarang banyak kakao-kakao gitu. Iya, oh, Nah, lagi mencoba ternyata kurang cocok di harga, berarti kan kalau ganti harga produksi juga naik gitu-gitu kan Mbak. iya. Dari segi ketahanan kita belum nyoba juga. Berapa lama sih jika dipakai coklat dalam negeri? Tapi sudah Mm-mm. mulai melirik sih Mbak. Karena nggak mungkin kita mengandalkan produk luar terus kan. Sementara produk kita juga udah mulai bersaing. Udah mulai bisa itulah di lidah masyarakat konsumennya. Iya, iya, iya. Mm-mm. Tuh. Berarti biaya yang paling banyak ini biaya bahan ya Mbak ya. Iya, bahan. Bahan Contohnya terutama coklat. coklat gitu Iya, kan. kakao. eh Variannya apa aja sih Mbak? Kalau sekarang itu baru ada 3 di cookies, terus kita ada satu brownies gitu. Hmm. Ada original, ada biscoff sama matcha, terus di brownies kita jual brownies yang topping choco chip sama brownies cookies yang brownies terus toppingnya cookies gitu. Oh, oke. Kalau yang paling banyak dibeli yang mana Mbak? Sejauh ini itu si original sama brownies. Ini baru launching 2 bulan. Cuman udah 50 box dalam 2 bulan. Subhanallah, iya, 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 Agak di iya. luar ekspektasi. Itu berarti kendala yang dihadapi yang paling utama kalau terkait bahan fluktuasi harga berarti ya Mbak ya. Iya, harga fluktuasi, terus Sama ke kebijakan-kebijakan dari pemerintah kan kita juga ngaruh tuh bahan impor. suppliernya itu tetap Sekarang atau ini tetap bagaimana metode beli belanjanya? metode belinya kami di satu toko, kadang beli online tergantung kebutuhan. Kadang kan nggak sempat ke toko lah datang langsung, jadi kami beli online. Tapi tokonya tetap di toko yang sama gitu. Oh gitu, iya, iya. Mm-mm. Oke. Artinya nggak berkontrak dengan supplier siapa Belum, ya, masih belum. masih belanja lepas gitu ya. Iya, masih belanja lepas. Kalau Mm-mm. itu supaya kepikiran kan kalau untuk tepung. Cuma kemarin coba beli banyakan, ternyata tuh ada error dalam penyimpanan. Hmm. Jadi sedikit rugi. Kebuang gitu ya Mbak ya. Iya, kalau tepung itu kan riskan cara penyimpanan ya. Kalau suhunya nggak stabil atau sedikit lembab, dia itu riskan sama ada kutu-kutu dalam tepung gitu-gitu. Oh iya, 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 iya. Nah itu eh Mbak mengatasinya gimana Mbak? Kalau saya akhirnya kan kalau kayak tepung terigu misalnya kayak segitiga biru ya, Hmm. daripada saya beli karungan, mending saya beli yang kemasan 1 kilo 1 kilo untuk meminimalisir itu kerusakan bahan. Ya, jadi apa Baru kalau terus tepungnya, iya. biar Kalau seger dari ya, ah, biar ah. tetap seger. Kalau dari pabrik kan otomatis mereka ada SOP, Mm-mm.
kemasannya bagus nih, nggak bakal itu kan, Mm-mm. nggak bakal ada error-error kalau kita beli karungan. eh Balik lagi ke terkait bahan nih Mbak. Mhm. Kalau coklat, butter, tepung kayak gitu-gitu Mbak, umur simpannya tuh sesuai dengan gimana ya? Kan kalau tadi kan cara penyimpanannya yang kurang Mhm. tepat jadinya eh, Bahannya rusak. rusak gitu kan. Heeh. Kalau misal pernah nggak sih udah beli bahan tapi expired gitu? Sejauh ini alhamdulillah belum. Oh, telur, telur masuk nggak sih Mbak? Dapat telur busuk. Iya, iya, telur termasuk. Iya, Oh iya, yang bahan segernya telur ya. iya bahan segarnya telur. Kita beli per kilo, kadang dalam 1 kilo, dalam 2 kilo tuh ada 2 sampai 3 yang busuk gitu kan saya sampai gonta-ganti supplier. Sekarang Hmm. baru dapat yang tetap. Oh, kalau sekarang suppliernya udah tetap telur ya. Iya, sebelum-sebelumnya tuh ada aja tuh kalau nggak retak, kalau nggak busuk gitu. Gitu-gitu. Oke. Dan namanya Em, cocok. Bentar, apa lagi ya? Iya, Ada yang mau diceritain nggak, Bu? yang mau diceritain itu dilema sekarang ya terkait harga bahan sih Mbak nggak stabil ketika mau R&D produk baru nih kayak sekarang. Cream Mm-mm. cheese merek Anchor itu hilang dari pasaran karena ada rumor bakal naik harga berkali-kali lipat seperti coklat gitu. Padahal itu bahan baku utamanya ya, Mbak ya. Iya, kita kan pengen otomatis kalau kita UMKM kalau tidak ada varian baru atau sesuatu yang baru kan itu kayak produk life cycle tuh Mbak. Setelah di atas kita pasti akan turun ke bawah kan. Ya. Nah, otomatis kita buat menaikkan lagi apa nih yang baru gitu. Kayak isian cookies kan kita pengen ada rasa baru nih isian cheese gitu-gitu. Tapi si cream cheese-nya itu agak susah didapat. Terus terkait sama boykot-boykot juga kan Mbak. Oh iya. Nah, kita mencoba itu substitusi ternyata belum bisa. Seperti Klepot kan Hmm. rumor-rumornya itu termasuk barang boykot ya. Apa? Apa? Claymore. Di Kalebotnya, bahan dasar coklatnya itu termasuk boykot untuk, Oh gitu. iya, cuman ya gimana kita Iya nggak sih. bisa ganti. Kalau Mm-mm. kita ganti customer lari, ya udah. Mm-mm. Cuman bahan lain kita sebisa mungkin pakai produk yang memang tidak diboykot gitu-gitu. Soalnya itu ngaruh banget ke konsumen. Itu hal sensitif bagi konsumen, Mbak. Kita harus Iya ngeliat benar-benar isu-isu benar. yang terjadi di sosial kan. Iya betul. Pasti ada aja yang nanya, Mbak ini bahannya ini. Iya benar, nanya bahan halal atau tidaknya. Kalau apa yang tadi apa namanya? Hmm, Kalau sertifikasi halal nggak belum perlu kali ya karena mungkin Mbak udah apa gimana Mbak pendekatan ke Sertifikasi konsumennya. halal kan kita baru join tuh Mbak di kantornya Mas Fadli gitu, Hmm? UMKM-nya Mas lagi diurus sertifikasi. Cuman sejauh ini di akun Instagram itu kita jelaskan kita memakai bahan apa, produk apa, tidak menggunakan bahan seperti rum gitu-gitu kan. Terus dikasih edukasi titik kritis dalam baking itu seperti apa, dan kita insya Allah tidak menggunakan bahan-bahan tersebut gitu. Oh ya, jadi untuk mengganti sertifikasi yang belum sempat gitu ya Mbak ya. Iya, Jadi jadi kita edukasi. edukasi di Instagram kan dibikin highlight gitu. Oke oke Ini oke. titik kritisnya begini nih. Eh Tadi kan yang udah supplier tetap telur ya Mbak ya. Iya, sejauh ini baru telur. Dia ini nggak Mbak kalau misalkan kalau misalnya nggak habis eh, saya ganti gitu. Enggak ya. Oh, enggak. Jadi beli lepas aja gitu ya Mbak ya. Iya, sejauh ini karena memang kita stoknya seminggu.
takut di luar lebih dari minggu itu, takut telurnya nggak fresh, ngaruh ke kualitas kue Hmm. gitu-gitu. Kalau untuk penyimpanan eh, butuh alat kayak freezer gitu atau apa biasa aja? Iya, butuh kulkas. Kalau di freezer masih dalam proposal, Mbak. Oh iya, oke. Em, apa namanya? Untuk yang sekarang masih cukup gitu ya, Mbak ya. Iya, masih cukup. Tapi untuk kedepannya mungkin itu yang Mbak ya. Mbak Ah, ada ah, bayangan untuk ada bayangan. Terus sama produksinya kalau bisa nambah gitu kan. Karena kita by PO terus juga nggak bisa banyak-banyak. Hmm, hmm, Lagi hmm. takut apa kualitasnya kurang oke karena kapasitas penyimpanannya terbatas. Gitu. Terus em, apa tadi? Oh iya, apa kalau yang bekerja Mbak sendiri yang bikin atau ada yang membantu Sejauh ini saya dan suami, sama anak-anak ya Mbak? kalau anak-anak enggak, cuma doang. Anak-anak kan masih kecil. Iya. Em, kerugian terbesar Marukukis ini waktu itu karena apa Mbak? Pernah nggak? Kerugian itu kalau kayaknya alhamdulillah sih belum ada ya dan jangan sampai ada. Paling itu boncosnya ketika R&D produk aja. Apa Mbak maksudnya? Ketika Er- oh kerugiannya sih error, iya ketika gagal nge-adjust bikin pro itu gagal. gagal produk baru ternyata itu tidak sesuai ekspektasi gitu aja sih Mbak. Kalau Hmm, itu sih belum ada. Jangan sampai ya kerugian. alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Kalau Mbak ngelola bahan agar kemudian kualitas produknya ini terjaga, ada upaya-upaya apa Mbak? Kalau dari tepung itu kayak yang saya ceritakan tadi beli Hmm, di swalayan lepas tuh yang mm-mm, per kemasan 1 kilo. Kalau untuk telur per minggu, per 1 minggu. mm, Kalau butter sejauh ini masih aman. Karena kan saya beli dari suppliernya itu prepack per 500 gram. Jadi mm, kalau kebuka pun nggak ke apa nggak kebuang banyak. mm, mm, mm. Coklat juga udah dibagi per itu di kotak-kotakin dalam kulkas gitu aja. Udah bagus sih Mbak ya. Itu Iya, best practice-nya dari tahun 2000 tahun 2021. 2021 ya Mbak ya. Ah, ah. Oke, sementara itu cukup sih Itu Mbak kalau aja Mbak. menurut saya. eh kalau tunggu sebentar. Ah, ada lagi Mbak? Tadi kendala yang dihadapi kan ya harga yang Mbak, harga bahan. Nggak bahan Lalu pengiriman, ekspedisi gitu-gitu. ekspedisi ya benar. Kalau upaya untuk meningkatkan penjualan, Supaya untuk meningkatkan mm-mm, penjualan itu kan kita pengennya produksinya nambah. Cuman sampai mm, sekarang masih belum bisa lebih dari kayak cookies tuh maksimal di 100 cookies. 100 pieces. Kalau brownies itu mentok-mentok di 20 box sekali PO. Karena kalau mm, untuk brownies kan itu adonannya mesti baru. Nggak bisa di stok kayak cookies yang frozen. mm, mm. Frozen seminggu, seminggu gitu. Oke. Kalau untuk eh repeat order gitu Mbak, lebih banyak yang repeat order atau Lebih banyak yang repeat yang order. baru? Oh, oke, oke, oke. Itu per Baik, 2 minggu yang ada biasanya ya. udah ditandain. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma kan kita pinginnya dikenal lebih banyak ya. Iya. Karena saingan saingan itu kan banyak. Terus Mm-mm. ketika ditanya, kenapa sih gue harus beli produk lu? Ya coba dulu ntar baru tahu bedanya di mana. Iya benar benar benar. Oke. Kalau
sumber daya finansial kan untuk expand butuh sumber daya ya Mbak ya. Iya benar-benar. Itu visinya Mbak gimana sih untuk ya 2 tahun 5 tahun ke depan lah gitu. Kalau di Mau bagaimana kita sih bentuknya? pengennya lebih dikenal ya. Maksudnya Hmm, itu pengen nambah customernya lebih luas lagi. Sejauh ini kan masih circle, 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 circle. Terus dari omongan ke omongan tetangga segala macam repeat order. Kayak beberapa kantor tuh itu lagi orangnya, cuman nggak kita nggak tahu nih buat siapa. Dia maksudnya sekali hmm, banyak buat kantor ini gitu. hmm, 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 hmm. Pengennya dikenal lebih banyak aja gitu. Kalau bisa tuh nambah ketika produksi itu jumlahnya lebih banyak. Jadi kita nggak nolak-nolak pesanan orang. Iya Kan nggak enak betul. ya. Itu sering nggak Mbak kalau apa ada pesanan game Belakangan ini, banyak tapi belakangan ini lumayan. Jadi lumayan banyak dia nolak. mintanya 15 tapi tuh kuotanya udah full, udah di 10 gitu kan. Jadi cuma Hmm. sisa 5. Oh sayang sekali ya Mbak ya. Sayang sekali, soalnya kalau dipaksain, saya takut kualitas produknya itu jelek. Oh iya Bersamakan, kita nggak bisa betul. maksain. Kalau kita paksakan produk jelek kan orang nggak mau lagi ya, apalagi terkait rasa bentuk itu kan Iya. sensitif. Kalau untuk ngirit bahan nih Mbak, kan biaya bahannya tinggi. Yang Mm-mm. paling tinggi biaya bahan. Upaya apa sih Mbak yang Mbak lakukan untuk supaya irit gitu? Kalau kami kemarin mau lempar ke customer, pilihannya cuma dua, dinaikin harga atau ukurannya dikecilin. Kalau ganti ganti bahan itu kayaknya nggak, agak sulit sih Mbak. Apalagi perkara makanan soal lidah ya, Iya, kayak iya. "Oh, udah enak nih di sini tiba-tiba ganti bahan itu kan hal yang sensitif Berubah, iya. buat orang itu. Bahan ganti kalau udah repeat order kan kok nih bahannya ganti atau kok tumben begini gitu pasti ada aja. Oke. Oke, 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 oke. Ukurannya dikecilin atau bahan Iya. ganti teman nggak prefer gitu ya. Oke. Udah coba ke beberapa pelanggan yang memang tetap selalu pesan per 2 minggu gitu kan Mbak. Mhm. Makanya udah mending ukuran aja dikecilin nggak apa-apa, kalau bahan nggak usah diganti aneh-aneh, udah enak yang di sini Iya, gitu. iya, iya, iya. Setuju, setuju, setuju. Oke, Mbak. Kayaknya udah cukup. Ya, ini kerja kelompok ya Mbak ya. Iya. Aku stop record dulu.